manda kesianan po'y ngompu Kopo siyo manta dolingosmu Siwat olumis it kopo siyonku Kosianandu pinoin topot toho Atawang manta ko ilo tawan Pinananus ko insanay dosaku Kung sikohonku mo kosiananu Shalom semua jemaat Tuhan, salam kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita. Kita bertemu lagi di dalam ibadah secara atas talian SIB Pekan Telupit pada hari ini. Mari kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan serta menerima serta mendengar berkat firman Tuhan yang akan disampaikan. Sebelum itu, mari kita berdoa dan saya menjemput Penetua Jasmine untuk membawa kita di dalam doa pembukaan. Baik, selamat pagi jemaat sekalian. Marilah kita bersama-sama untuk berdoa. Nanti saya akan pimpin dalam suara yang jelas didengar. Bapa kami dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini, kami sangat mengucap syukur di hadirat-Mu ya Tuhan. Karena beberapa hari yang lalu bahkan sampai sekarang nyata penyertaan dan perlindungan-Mu di dalam kehidupan kami baik secara pribadi ataupun juga dalam secara keluarga kami. Terpuji termulialah nama-Mu Tuhan di tengah-tengah pandemik yang mewabak di seluruh dunia ini, yang menyebabkan seluruh dunia merasa ketakutan. Tetapi kami sangat percaya bahwa dalam keadaan-keadaan seperti ini, nyata dan jelas perlindungan, bahkan penyertaan-Mu, penyembuhan-Mu berlaku ke atas orang-orang yang percaya mengandalkan kepada Engkau ya Tuhan. Pada pagi hari ini adalah kesempatan kami untuk kembali lagi, mau bersekutu, mau mendengar kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-hamba-Mu. Dan juga kesempatan untuk kami memuji, menyembah Engkau, menaikkan puji-pujian dan penyembahan. Kiranya Engkau Bapa di surga memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kami, supaya di dalam sepanjang ibadah online pada pagi hari ini, kami dikuatkan sekali lagi. Kami diberi satu kekuatan yang terus menerus walaupun dalam keadaan yang serba mencabar pada ketika ini. Terpuji dan termulialah nama-Mu. Berkati setiap kami yang akan bersama-sama dalam ibadah online, dalam pujian penyembahan, bahkan dalam pendengaran firman-Mu pada hari ini. Supaya semua kami akan mendapat berkat yang berkelimpahan daripada Engkau, yang akhirnya memberikan kekuatan kepada iman percaya kami, supaya kami senantiasa kuat di dalam Tuhan, dalam saat-saat yang getir pada kali ini. Terpujilah nama Tuhan, kami tangkingan usir segala roh-roh kegelapan yang mungkin mengganggu selama acara ini berjalan. Dan biarlah kesempatan ini adalah kesempatan untuk anak-anak-Mu untuk terus bersekutu beribadah di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, termulialah Engkau. Kami serahkan seluruh pengacaraan pada pagi hari ini dari mulai permulaan, pertengahan sampai akhirnya.
Maka dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami buka ibadah online pada pagi hari ini. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom. Mari kita sama-sama memuji menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya dan kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita dimanapun kita berada dan sentiasa mencurahkan berkat-berkat dari surga untuk kita semua. Mari memuji Tuhan. Memujimu Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan, yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab namamu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan, yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab namamu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab namamu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik.
kami naikkan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kami sangat mengerti bahwa kebaikan Tuhan tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Setiap rancangan dan rencana Tuhan dalam hidup kami punya sesuatu hal yang indah sehingga kami dapat rasakan Tuhan Bapa di sorga. Terima kasih Bapa di sorga, dan kami kembalikan ucapan syukur kami hanya melalui pujian dan sembah kami, pengagungan kami hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Malaysia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan yang kami tinggikan. Kami rindu melihat Malaysia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Malaysia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Yesus, kami percaya Tuhan, kemuliaan Tuhan akan nyata bagi negeri kami, bagi negara kami Malaysia. Orang-orang yang percaya dan berharap kepadamu, yang berdoa berseru akan nama Tuhan, pemulihan akan terjadi sesuai dengan rencana Tuhan bagi negara kami Malaysia, khususnya pada saat ini Tuhan. Terpujilah nama Engkau Tuhan, termulialah nama Engkau Tuhan. Kami serahkan Tuhan hati-hati anak-Mu Tuhan yang berseru kepada Tuhan, supaya negara kami Malaysia akan dipegang oleh Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Hanya namamu Tuhan
Shalom, kita bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita dapat bersama-sama lagi meskipun hanya melalui ibadah atas talian ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi ini, saya mengajak saudara dan saudari untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kini firman-Mu hendak diberitakan. Pimpin dan tuntunlah kami kepada kebenaran-Mu, supaya kebenaran itu membuat kami berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah, serta memuliakan Tuhan. Kami percaya kami tidak mampu untuk mengerti firman-Mu tanpa pertolongan Roh Kudus-Mu. Maka dengan ini Tuhan, kami memerlukan Roh Kudus untuk membawa firman itu ke dalam hati kami sebagai orang-orang berdosa, sehingga memberi perubahan yang akhirnya memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari, Tuhan memerintahkan kita supaya kita hidup tidak sekadar beriman, tetapi kita juga harus hidup dengan bijaksana, dengan hikmat daripada Tuhan. Melalui keadaan kita yang semakin mencabar ketika ini, biarlah kita terus dapat menjaga diri kita daripada wabak penyakit COVID-19 yang begitu berkembang, sangat merisaukan di seluruh Sabah atau Malaysia, bahkan di seluruh dunia pada ketika ini. Saudara-saudari yang berbahagia, pada pagi ini kita akan mendengar firman Tuhan. Dan satu tema firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama, yaitu mencari dan menemukan Allah. Sekali lagi, mencari dan menemukan Allah. Saudara mendengar tema ini, pasti kita akan melihat betapa kuatnya manusia, betapa mampunya manusia, sehingga mampu untuk mencari dan menemukan Allah. Apakah demikian? Terdapat dua hal yang sering diajarkan dalam kekristenan. Yang pertama, ada yang mengajarkan bahwa manusialah yang mencari Allah. Dan kedua, ada yang mengajarkan bahwa Allah yang mencari manusia. Saudara-saudari, Thomas Arnold pernah berkata bahwa perbezaan antara kekristenan dan semua sistem agama lain sebagian besar terletak di sini, yaitu bahwa di dalam agama-agama lain manusia didapati mencari Allah. Tetapi di dalam kekristenan Allah lah yang mencari manusia. Saudaraku yang terkasih, untuk dapat mengetahui manakah yang benar, ya, apakah manusia yang mencari Allah atau Allah yang mencari manusia, sesuai dengan pengajaran kitab suci, maka marilah kita melihat beberapa hal yang saya akan tekankan, yang saya akan jelaskan berikut ini. Saudara-saudari yang berbahagia, yang pertama kita boleh lihat di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 7 dan 9. Kejadian pasal 3 ayat 7 dan 9, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ayat 7 berkata, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyamat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Saudara-saudari yang berbahagia, daripada pembacaan kita ini terlihat atau terbukti bahwa Allah lah yang mencari manusia. Sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa di Taman Eden, mereka menyadari bahwa mereka telanjang. Lalu mereka mendengar Tuhan ada di taman itu dan mereka bersembunyi di balik pohon-pohonan yang ada di sana. Saudaraku, Allah ada di taman untuk mencari dan memanggil Adam dan Hawa. Ini jelas sekali di dalam pembacaan kita, khususnya di dalam ayat yang ke-9.
Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ini merupakan satu bukti bahwa Allah lah yang telah mencari manusia. Allah lah yang telah menemukan manusia terlebih dahulu. Dari kitab Kejadian sudah mencatat Allah yang pertama-tama telah bertindak untuk mencari manusia. Dan Allah yang bertindak untuk menemukan manusia. Sementara manusia bersembunyi. Sementara manusia yang berdosa itu mereka takut bertemu dengan Tuhan. Bukannya pada waktu mereka sadar mereka jatuh dalam dosa, mereka mencari Allah, mereka menemukan Allah. Sebaliknya mereka bersembunyi. Saudaraku, bukan Allah tidak tahu di mana mereka bersembunyi. Tetapi Allah sedang mengharapkan supaya mereka datang mencari Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan. Ini daripada kitab Kejadian pasal 3 ini kita sudah melihat bahwa Allah lah yang telah bertindak, berinisiatif untuk mencari manusia. Sehingga pada hari ini Allah terus menerus memanggil. Allah terus menerus mencari manusia untuk diselamatkan. Dia memanggil kita dengan nama kita. Di manakah engkau? Dan Tuhan terus mencari kita. Bukan manusia yang mencari Allah. Bukan manusia yang menemukan Allah. Tetapi Allah lah yang mencari dan menemukan manusia. Ini dasar yang pertama. Kita melihat dari Kejadian 3 ayat 7 dan 9. Allah yang bertindak sendiri untuk mencari, memanggil dan menemukan manusia. Yang kedua, kita lihat di dalam Lukas pasal 19 ayat 10 berkata, Yesus berkata, "Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Dikatakan di sini bahwa ada istilah anak manusia. Siapakah anak manusia itu? Anak manusia yang dikatakan di sini adalah merujuk kepada Tuhan Yesus, yang juga adalah Allah kita sendiri. Saudaraku, ayat ini menunjukkan tujuan kedatangan Tuhan Yesus. Di dalam kitab Kejadian, Allah yang datang mencari manusia, Adam dan Hawa yang bersembunyi. Lalu kita melihat setelah Yesus diutus untuk menyelamatkan manusia, dikatakan di dalam Lukas 19 ayat 10 di sini mengatakan, "Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Siapakah yang hilang itu? Yang hilang itu adalah manusia yang telah jatuh dalam dosa. Manusia yang tenggelam di dalam lumpur dosa. Manusia yang telah jauh daripada Tuhan. Manusia yang telah kehilangan kemuliaan. Dan inilah yang dicari Allah. Inilah yang diselamatkan oleh Allah. Saudara, Anda dan saya adalah orang yang hilang. Anda dan saya adalah orang berdosa yang memberontak dan melawan Tuhan. Tetapi Dia datang sendiri untuk mencari dan menyelamatkan kita. Kita boleh bermegah atas keselamatan yang kita miliki pada saat ini. Semuanya karena dimulai daripada Dia yang telah datang mencari Anda dan saya. Sehingga kita diselamatkan. Saudara-saudari yang berbahagia, di dalam Yeskiel pasal 34 ayat 16 berkata, "Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya." Saudaraku yang terkasih, tidak ada domba yang hilang lalu mencari gembala. Sebaliknya, gembala lah yang mencari domba yang hilang. Dia adalah Allah kita, Dia adalah gembala kita. Dialah yang melihat domba telah hilang dan Dia sendiri yang datang untuk mencari dan menyelamatkan. Ini jelas saudara, bahwa Allah lah yang telah bertindak untuk mencari dan
menemukan manusia. Yang ketiga, mari kita lihat di dalam Roma pasal yang ketiga ayat 11. Roma pasal 3 ayat yang ke-11 berkata, tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Sekali lagi, tidak ada seorang pun yang berakal budi. Dan tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Kata tidak ada seorang pun di sini berarti tidak ada manusia yang terkecuali. Tidak ada seorang pun yang tersisa yang mencari Allah. Maka tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Saudaraku, di dalam Roma pasal 3 ayat 11 ini perlu dimengerti baik-baik. Khususnya pada waktu kita melihat ayat-ayat Alkitab yang lain. Karena ada juga ayat-ayat Alkitab yang lain yang mengatakan atau menyuruh kita untuk mencari Allah. Ya, seperti 1 Tawarik 16 ayat 11 berkata, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Mazmur 27 ayat yang ke-8 berkata, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Mazmur 105 ayat 3 hingga 4, bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Begitupun di dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Semua ayat-ayat yang saya bacakan ini adalah ayat-ayat yang menyuruh kita untuk mencari Allah. Tetapi ayat-ayat itu juga tidak pernah menjelaskan. Atau ayat-ayat itu juga tidak membuktikan bahwa ada manusia yang dapat mencari Allah. Saudaraku yang terkasih, ayat-ayat itu juga tidak dapat menunjukkan bahwa ada manusia yang mencari Allah. Sesuai dengan Roma pasal 3 ayat 11 tadi, dikatakan tidak ada seorang pun yang berakal budi dan tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Jelas, meskipun ada ayat-ayat yang menyuruh kita untuk mencari Allah, tetapi tidak ada seorang pun yang dapat mau mencari Allah. Saudaraku yang kekasih, banyak orang bergereja, beribadah, melayani, beragama, supaya mereka dapat mencari keselamatan, supaya mereka dapat menemui Tuhan, supaya mereka dapat menemukan Allah di dalam hidup mereka. Tetapi kecenderungan manusia, mereka lebih suka mencari berkat-berkat Tuhan, tetapi tidak suka mencari si pemberi berkat, yaitu Allah sendiri. Pertanyaannya ialah, betulkah tidak ada manusia yang mencari Allah? Ini pertanyaan yang sangat penting. Betulkah tidak ada manusia yang mencari Allah? Jawabannya ialah, sebetulnya manusia dapat mencari Allah, tetapi itu hanya akan terjadi kalau Allah sudah terlebih dahulu mencari dia dan bekerja di dalam dia. Sekali lagi saya katakan saudara, sebetulnya manusia dapat mencari Allah, tetapi itu harus diawali atau terlebih dahulu Allah harus mencari dan menemukan kita. Barulah kita dapat mencari dan menemukan Allah. Allah yang mencari manusia, bukan manusia yang mencari Allah. Maka tema kita ini, mencari dan menemukan Allah. Pertama-tama yang perlu kita pahami ialah Allah yang sudah terlebih dahulu mencari saya dan saudara. Bukan saya yang telah terlebih dahulu mencari Allah. Sesuai dengan kitab suci dan dasar-dasar ayat yang saya bacakan tadi, jelas menunjukkan dari kitab Kejadian pun Allah sudah mencari manusia. Jadi kita bersyukur saudara,
Sampai hari ini suara Allah senantiasa berkumandang untuk memanggil kita semua, memanggil orang-orang berdosa, memanggil orang yang tersesat, memanggil orang yang memberontak kepada Allah, memanggil orang yang belum mendengar Injil, diselamatkan melalui cara, inisiatif, tindakan Allah sendiri untuk mencari manusia. Mari kita bersyukur saudara, kita yang sudah memiliki keselamatan, jaminan keselamatan di dalam Yesus Kristus, oleh iman yang dikerjakan oleh Roh Kudus, melalui Injil yang dibawanya di dalam hati kita sebagai orang berdosa, maka kita sudah diselamatkan. Ini karena Allah lah yang terlebih dahulu mencari kita, bukan kita yang mencari Dia. Maka rahasianya ialah kalau kita mau menemukan Allah, pertama-tama biarlah Allah menemukan kita terlebih dahulu. Sampai di sini firman Tuhan yang kita dengar. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur di hadapan-Mu untuk firman yang telah kami dengar pada pagi ini. Engkau telah memberi kami kesadaran bahwa siapalah kami tanpa Engkau sendiri yang bertindak untuk mencari dan menemukan kami. Kami adalah orang-orang berdosa. Kami adalah orang-orang yang najis di mata-Mu. Kami adalah orang-orang yang hidup di dalam kegelapan karena dosa. Orang-orang yang telah kehilangan kemuliaan-Mu. Engkau mencari, memulihkan kami. Inilah yang membuktikan bahwa betapa berharganya manusia di mata-Mu. Terima kasih sudah memilih kami untuk diselamatkan. Engkau yang telah menemui kami, Engkau yang telah menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Syukur kepada Tuhan, kita sudah diberkati dan dikuatkan melalui pujian dan penyembahan serta firman Tuhan yang sudah disampaikan di dalam ibadah ini. Seperti yang sudah dimaklumkan, semua jemaat boleh mengumpul persembahan dan juga persepuluhan masing-masing di dalam keluarga masing-masing. Dan kepada jemaat yang ingin melakukan penyerahan secara atas talian, bolehlah melakukan demikian melalui online banking menggunakan akaun sidang seperti yang tertera. Suka diingatkan kepada semua jemaat untuk kita sama-sama mematuhi SOP yang sudah ditetapkan oleh kerajaan seperti memakai pelitup muka, menjaga jarak fizikal, dan juga sentiasa memastikan kebersihan tangan, menggunakan pensanitasi tangan, dan juga mencuci tangan dengan kerap. Kepada semua jemaat, kita berjumpa lagi di dalam online ibadah kita pada minggu hadapan. Tuhan memberkati. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sudah. Asal. Saya rasa ngomong lagi. Ayo. Saya percaya dimanapun kamu berada, Tuhan akan menyertai, memberikan kekuatan, akan menyertai kita semua. Mari kita bersama-sama meninggikan nama Tuhan. Pensanitasi ataupun sabun dan juga air. Begitu juga. Dan juga amalan-amalan yang sudah diberikan. Bersyukur